Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk. Al-Qur'an yang membedakan antara hak dan batil. Al-Qur'an adalah merupakan sinar, adalah merupakan cahaya, adalah merupakan pelita dalam kehidupan kita. Semua isi Al-Quran adalah syifa, dia adalah obat. Maka Al-Quran mampu menggetarkan hati-hati kita apabila kita mendengarnya, mampu menenangkan jiwa kita apabila kita membacanya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mendapatkan hikmah atau mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an dari beberapa letak ayat yang berbeda. Ada seseorang datang dan dia katakan, kalau saya merasakan hati saya keras, kalau saya merasakan kekosongan jiwa saya, maka saya akan membaca surah Al-Qiyamah. Dan begitu dia membaca surah Al-Qiyamah, apa yang dia inginkan untuk melembutkan hatinya pun tercapai. Tiba-tiba hatinya menjadi lembut, kemudian jiwanya pun lembut, dan tak jarang kalau dia tak menangis. Dia mendapatkan manfaat dari surah Al-Qiyamah. Begitulah Al-Quran. Ya. Ada titik-titik atau beberapa ayat yang mampu menggetarkan jiwa-jiwa orang-orang tertentu. Contoh misalnya, dulu ada kisah menarik, sebagaimana Imam Nawawi menulisnya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dalam buku tersebut, beliau mengisahkan tabi'in yang bernama Jurarah bin Aufah. Adalah seorang tabi'in yang dekat dengan Al-Quran. Suatu saat ketika dia mengimami sholat subuh, sampailah ia kepada surah Al-Muddathir dan dia membaca ayat fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Ketika sangkakala ditiupkan, dan pada hari itu adalah hari yang sulit. Bergetar jiwanya, seakan-akan dia merasakan kiamat pada saat itu. Seakan-akan dia mendengar sangkakala itu ditiupkan oleh Israfil. Seakan-akan dia melihat matahari tiba-tiba kelam, gunung-gunung berhamburan. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa pada saat itu. Apa yang terjadi pada diri Jurarah? Tiba-tiba dia pun pingsan, dia tersungkur, dan tak lama kemudian dia wafat di saat mengimami sholat di depan para makmumnya. Al-Quran menggetarkan jiwanya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tak mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Sindiran Allah di dalam Al-Quran. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin terlalu luas kalau kita betul-betul meresapi Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai akhirnya, juz pertama sampai akhirnya. Tetapi mari kita ambil ayat ataupun potongan ayat ataupun surah yang mampu menjadi alasan menggetarkan jiwa kita, melembutkan diri kita. Dan apabila kita merasakan kekerontangan jiwa, permasalahan yang besar, kita diingatkan oleh ayat-ayat tertentu itu dan mampu mengembalikan
yang selama ini hilang dalam diri kita. Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, orang-orang soleh terdahulu dekat dengan Al-Quran. Ya. Mereka tak jarang menangis ketika membaca Al-Quran. Bahkan kalau berjalan di malam hari, di celah-celah rumah tersebut, di celah-celah rumah mereka terdengar tangisan-tangisan isak disebabkan bacaan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba menghidupkan malamnya membaca Al-Quran. Jadi wajar kalau ada orang yang hampir semalaman, separuh malam, mereka mampu melaksanakan sholat tahajud. Lagi-lagi alasannya adalah Al-Quran. Yang mereka baca adalah Al-Quran. Rasulullah SAW sholat kakinya sampai bengkak. Karena bisa jadi dalam satu malam tersebut beliau menuntaskan Al-Baqarah, beliau membaca surah An-Nisa, beliau membaca surah Al-Imran dan lain sebagainya. Ketika Al-Quran sudah mampu menggetarkan jiwa, maka semuanya tidak terasa lagi. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita renungi, apabila kita membaca Al-Quran, apa kita mendengarkan Al-Quran, tidak ada getaran di dalam jiwa kita, tidak ada ketenangan yang timbul, maka kita evaluasilah diri kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Mari kita temukan ayat yang luar biasa yang mampu merubah kehidupan kita untuk kebaikan kita ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.